Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba yang disertai temuan senjata api ilegal di sebuah apartemen di Kota Tangerang. Seorang pria berinisial WW, usia 35 tahun, ditangkap beserta barang bukti narkotika dan persenjataan. Penangkapan dilakukan pada Rabu 26 November 2025 di Western Resort Apartemen Kota Tangerang. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Tuedi Aditya Beniyahdi, menjelaskan bahwa penangkapan bermula dari pengembangan kasus hingga mengarah kepada WW. Dalam penggeledahan yang dipimpin oleh AKP Diawan Saragi, petugas menemukan sabu, ekstasi, ketamin lebih dari 20 gram, hingga 9 botol cairan kanabinoid sintetis. Polisi juga mengamankan timbangan digital, alat hisap sabu, serta sejumlah ponsel. Tidak hanya narkoba, petugas turut menemukan senjata api ilegal yang diantaranya adalah Walther P22, senjata rakitan jenis Harlot, airsoft gun, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, dan kotak penyimpanan senjata, serta 1 unit mobil Honda HR-V juga disita. Tersangkanya ada 1 saudara WW. Untuk kronologi, setelah adanya pengembangan perkara, terdapatlah muncul nama saudara WW yang diketahui tinggal di lokasi yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian unit dari Satreskrim mendatangi, melakukan penggeledahan, dan terdapat tersangka membeli, memiliki, menyimpan, membawa, menerima, menguasai, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, ekstasi, ketamin, dan narkotika jenis kanabinoid sintetis cair. Untuk barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan, 2 paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu. Ini diberi kode A dan B dengan berat bruto 0,64 gram. Kemudian 1 butir pecahan narkotika jenis ekstasi. Pasal yang dipersangkakan Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah ditambah 1/3. 2. Permenkes RI nomor 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan narkotika. 3. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata api serta senjata tajam. Himbauan kepada masyarakat agar bersama kita memerangi narkoba dan melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui pelaku tindak pidana narkoba. Atas perbuatannya, WW dijerat pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika Permenkes nomor 7 tahun 2025 serta Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman hingga seumur hidup. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Di Sulawesi Utara, pemirsa, Polres Minahasa Tenggara menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam perkelahian kelompok antar desa Watulinei
dan Desa Molompar, Kecamatan Belang pada Minggu dini hari. Di Reskrim Polda Sulawesi Utara AKBP Suryadi mengatakan 10 orang tersangka terdiri dari 3 orang terkait pelemparan dan 2 orang membawa senjata tajam serta 5 orang membuat senjata tajam jenis panah wire. Ia menyebut para tersangka terjerat hukuman pidana penjara setinggi-tingginya 10 tahun. 5 orang yang sedang diproses. Kemudian ada 5 orang telah diamankan hasil pemeriksaan bahwa mereka ini mempersiapkan alat untuk melakukan tindakan perkelahian kembali untuk di hari berikutnya. Tapi belum digunakan, kita sudah bisa melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap beberapa pelaku. Ini ada 5 orang yang sedang kita proses. Kemudian pada malam hari itu mendekati subuh pada pukul 4.30 di pertigaan menuju daerah TKP ada 2 orang yang pelaku membawa senjata tajam ingin masuk untuk melakukan tindakan kerusuhan. Hasil pemeriksaan kita dapatkan itu, maka itu aparat gabungan anggota yang melakukan penyekatan di pertigaan melakukan operasi dan mendapatkan pelaku itu beserta barang bukti. Dan ini juga dilakukan proses hukum terhadap kedua orang pelaku dengan barang bukti adanya senjata tajam jenis samurai di dalam mobil Sigra. Di informasi berikutnya pemirsa, hujan deras disertai angin kencang pada Selasa siang 3 Desember 2025 menyebabkan sebuah pohon besar tumbang dan tiang listrik roboh di Jalan Mastrip Desa Bunder Pancoran, Bondowoso. Material yang menutup badan jalan sempat membuat arus lalu lintas ruas Jalan Bondowoso Jember lumpuh selama 1 jam. Kapolsek Bondowoso Kota AKP Jarno Miroto turun langsung memimpin anggotanya bersama BPBD dan relawan untuk mengevakuasi pohon dan tiang listrik menggunakan truk hidrolik. Upaya cepat petugas gabungan akhirnya berhasil membuka kembali akses jalan. Kapolres Bondowoso AKBP Harto Agung Cahyono mengapresiasi gerak cepat jajarannya dan menghimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi cuaca ekstrim. Penggunaan jalanan diminta mengurangi kecepatan serta menghindari berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame. Hingga kini arus lalu lintas di Jalan Mastrip kembali lancar dan situasi dinyatakan aman. Selamat sore Komandan, mohon izin melaporkan update terkini situasi arus lalu di Jalan Bondowoso menuju Jember. Sebaliknya juga dari Jember menuju Bondowoso sudah mulai berangsur-angsur landai lancar. Untuk evakuasi pohon tumbang maupun kabel yang melintang sudah berhasil ditepikan oleh rekan-rekan dari rekan TNI, dari teman-teman Polres maupun Bapak Kapolsek Kota. Kemudian yang bisa kami laporkan dibantu dengan masyarakat yang ada di sekitar lokasi Komandan. Demikian yang bisa kami laporkan. Selamat sore. Dan pemirsa, Babin Kamtibmas Polres Kerom Polda Papua, kelompok tani di Kampung Yeti melakukan perontokan jagung hasil panen kuartal ke-5. Jagung yang sudah melalui proses perontokan dan penjemuran kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk dikemas. Babin Kamtibmas Kampung Yeti, Bribka Tri Prasetyo Utomo bersama kelompok tani melaksanakan kegiatan perontokan dan penjemuran jagung. Hasil panen kuartal ke-5 di lahan kelompok tani Kampung Yeti, Distrik Arso Timur, Kabupaten Kerom, Papua. Kegiatan dimulai dengan fokus pada proses perontokan jagung yang sebelumnya telah dipanen dari lahan seluas 1 hektar.
Jagung tersebut ditanam menggunakan bibit oplosan, yaitu kombinasi bibit jagung pionir dan NK Perkasa, yang mulai ditanam pada 28 Agustus 2025. Petani melakukan panen secara bertahap. Pada panen tahap pertama, kelompok tani memperoleh hasil sebanyak 4 ton jagung. Sementara panen tahap kedua menghasilkan sekitar 1 ton sebelum proses perontokan. Setelah seluruh proses perontokan dilakukan, total hasil panen mencapai 5 ton jagung kering. Jagung yang sudah melalui proses perontokan dan penjemuran kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk dikemas. Selama masa tanam kuartal kelima ini, petani juga telah melakukan pemupukan sebanyak 1 kali menggunakan pupuk urea dan poska. Bribka Tri Prasetyo Utomo, Babin Kamtibmas Kampung Yati menegaskan bahwa pendampingan kepada kelompok tani akan terus dilakukan guna mendukung produktivitas pertanian di wilayah binaannya. Rencananya hasil jagung kuartal kelima ini akan dibeli oleh pihak Bulog Jayapura sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Kerong. Dengan adanya kolaborasi antara Babin Kamtibmas dan kelompok tani, diharapkan kegiatan pertanian di Kampung Yati semakin berkembang dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Dari Humas Polres Kerong Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.